Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur yang pagi hari ini di Kecamatan Jambangan dihadiri oleh Mas Wisnu Sakti Buwana, Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, serta Mas Jordan Badaragua, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus anggota DPRD Jawa Timur. Jadi anggota DPRD karena pergantian antar waktu menggantikan Pak Ruji yang menjadi Wakil Wali Kota Surabaya. Yang saya hormati kader kita Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Tepuk tangan untuk Pak Eri Cahyadi. Kita berterima kasih dan bersyukur Pak Eri Cahyadi di sela-sela kesibukannya pagi ini bisa rawuh di tengah-tengah kader PDI Perjuangan Kecamatan Jambangan. Yang saya hormati kawan-kawan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, ada Budiah Katarina, yang sekaligus Budiah Katarina ini adalah anggota DPRD Kota Surabaya bidang Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat, yang urusannya pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda dan olahraga, pariwisata dan sebagainya. Jadi kalau urusan paha sampai pahala itu di komisinya Budiah Katarina ini. Budiah Katarina juga sekaligus pembina PDI Perjuangan di Kecamatan Jambangan. Yang saya hormati juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Mas Ahmad Hidayat, yang badannya tambun. Jadi sekarang ini kalau ketua DPC badannya kurus itu biasa. Anak buahnya gemuk-gemuk. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Jambangan, Pak Sunar dan Bu Enggar selaku ketua dan sekretaris PAC. Ini adalah tokoh lama tapi casingnya baru saja dilantik dalam Musancap Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan Sekota Surabaya tanggal 28 November yang lalu. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Jambangan yang sudah berhasil menyelesaikan konsolidasi organisasi berupa Musancap PDI Perjuangan Kecamatan Jambangan. Yang saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan pengurus ranting, anak ranting di Kecamatan Jambangan, seluruh Kecamatan Jambangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Sebelumnya marilah kita petikkan dulu salam perjuangan kita, salam yang mempersatukan kita semua. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega! Puan Maharani! Bapak dan Ibu sekalian serta kawan-kawan seperjuangan, Jambangan ini adalah wilayah yang tidak pernah saya lupakan. Karena saya pernah menjadi pembina di Kecamatan Jambangan tahun 2006 sampai 2008 ketemu. Waktu itu ketua PLC siapa ya? Ya. Pak Trimo ini generasi senior. 2008 masih ketua ranting pada saat itu ya, dan ketua ranting terus, baru tahun ini naik menjadi PAC. Jambangan yang sekarang sudah berkembang luar biasa. Dulu kalau rapat undangannya jam 7,
itu mulainya jam setengah 10 malam dan tidak pakai pakaian merah-merah ini, tapi pakaian rakyat biasa. Kemudian seiring berjalan waktu kita berbahagia sekali. Jadwalnya sekarang seharusnya jam 10, tapi kemarin malam Pak Sunar atas permintaan Pak Wisnu Saktibuwana dan permintaan beberapa orang memajukan jadwal rakor Ancak ini jam 9. Tadi saya datang setengah 9. Saya lihat sudah banyak yang datang. Kemudian kita mulai lebih jam 9 lebih 15 menit dan semua pakai seragam PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk seluruh kader-kader Jambangan. Jadi dalam kepemimpinan yang baru ini tentu harus menghasilkan berbagai kemajuan dibanding periode-periode sebelumnya. Tadi Pak Wisnu Saktibuwana, Pak Wali Kota Surabaya juga sudah menyontek semangat penjenengan semua agar perolehan suara pada pemilu tahun 2024 semakin bertambah lagi, semakin banyak lagi. Kalau bisa anggota DPRD Kota Surabaya dari Jambangan bisa 2, sekalipun sebetulnya Jambangan ini tidak terlalu dipandang oleh para caleg pada saat saya. Karena apa? Jumlah pemilihnya kecil. Sekarang kita diolah oleh dari yang kecil ini bisa menghasilkan 2 anggota DPR Kota Surabaya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan seperjuangan, kita ingin menyongsong pemilu tahun 2024. Itu ada pemilu yang serentak yang menghabiskan energi kita. Pada bulan Februari tahun 2024 ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif mulai DPRD Kota Surabaya, DPRD Jawa Timur, DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah. Itu tanggal 14 Februari tepat hari Valentine tahun 2024. Kita akan mulai kampanye sekitar bulan Oktober tahun 2023. Jadi sekitar tahun depan kita sudah memasuki masa kampanye. Selesai pemilu legislatif, pemilihan presiden pada bulan November akan digelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Surabaya ini nanti ada pilkada gubernur dan wakil gubernur dan pilkada wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan seperjuangan, Kongres kelima PDI Perjuangan di Bali tahun 2019 sudah menetapkan target kita memasuki tahun 2024. Ditegaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno. Kita akan memenangkan pemilu tahun 2024 hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut. Di Surabaya ini kita punya target. Targetnya bukan saja menang, tapi juga posisinya di DPRD Kota Surabaya itu bertambah. Karena potensi kemenangan ini cukup besar. Pak Erik Jayadi kemarin menang di angka 53%. Jadi kalau seluruh pemilih itu bisa kita kelola, kita akan mendapatkan separuh lebih kursi di DPRD Kota Surabaya. Itu kalau kemudian bisa dinaikkan lagi persentasenya. Pak Wali Kota sudah memberikan motivasi, kalau bisa mencapai 80%, maka Jambangan akan mendapatkan hadiah 50 juta dari Pak Wali Kota Surabaya. Jadi bayangkan dulu indahnya hadiah itu, baru kemudian kita kerja keras. Kemudian kita juga punya target untuk memenangkan kembali Pilkada Kota Surabaya, memperpanjang usia pemerintahan PDI Perjuangan di Kota Surabaya. Sejak era
Wali Kota Bambang BH yang juga warga Jambangan. Tahun 2022 beliau menjadi Wali Kota Surabaya telah berhasil mengubah Kota Surabaya dari warisan Orde Baru kemudian menuju kota baru yang sekarang hijau. Pendidikannya sudah gratis, itu di tangan kader-kader PDI Perjuangan. Saya berpikir kalau seandainya bukan Pak Bambang BH menjadi Wali Kota Surabaya pada saat itu, pendidikan di Kota Surabaya ini mungkin tidak gratis. Tapi penjaringan sudah menikmati pendidikan gratis yang kemudian diteruskan oleh Bu Risma, yang kemudian diteruskan oleh Pak Eri Cahyadi dan Pak Muji sekarang. Maka kemudian tekad ini harus kita solidkan, kita jadikan satu sesuai hasil keputusan rapat koordinasi Kabah PDI Perjuangan Kota Surabaya di Gedung Wanita tanggal 7 Februari tahun 2022 sekitar sepekan yang lalu. Diputuskan kita akan segera menggelar rapor ancam. Ini adalah titik yang ke-12. Saya keliling bersama Pak Wisnu, Pak Jordan, Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, biasanya juga hadir Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Tapi hari ini beliau izin karena ada kerja bakti di kampung. Pak Wakil Wali Kota ikut kerja bakti bersama warga. Bersama Mas Ahmad Hidayat kita keliling semua kecamatan untuk mengkristalisasi pikiran, semangat, dan tindakan seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Kota Surabaya. Kita sadar betul bahwa menuju ke 2024 tidak bisa dilakukan dengan membalik telapak tangan, tapi melainkan melalui perjalanan panjang. Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, juga DPRD Kota Surabaya, Budiah Katarina, tadi Pak Wisnu juga sudah, seluruh aspirasi masyarakat harus kita dengarkan, harus kita perjuangkan. Maka kemudian sebelum nanti memegang proposal atau usulan pembangunan dari warga masyarakat, anjurkan dulu, minta dulu agar orang yang mengusulkan itu masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Nanti Mas Ahmad Hidayat akan menerangkan bagaimana KT-anisasi sekarang bisa dilakukan dengan mudah. Penjaringan tidak harus datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Jalan Style nomor 8, tapi cukup mengisi Google Form. Makanya nanti diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan perjuangan, di dalam rakor ancam ini juga akan dibahas bagaimana mengatasi rangkap jabatan. Ada pengurus ranting atau ketua ranting seperti Pak Trimo yang sudah naik pangkat menjadi PAC. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada rangkap jabatan di PDI Perjuangan, baik anak ranting maupun PAC. Ada juga keluhan masuk kami, pengurus PDI Perjuangan sudah pindah ke partai lain. Ada juga pengurus PDI Perjuangan masih tercatat tapi tidak pernah aktif karena sudah pindah domisili. Ya, ini cara mengatasinya bagaimana? Kemudian ada juga yang sudah meninggal dunia, diantaranya karena COVID-19. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh para pejuang partai, para pengurus partai PDI Perjuangan di Kota Surabaya yang sudah meninggal dunia karena pandemi COVID-19 bisa beristirahat dengan tenang dan diterima mendapat tempat mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan perjuangan, kita semua sepakat untuk semakin berjalan serentak dan solid. Jadi tadi Pak Wali Kota Surabaya sudah ngajangi ombong, setiap pertemuan ranting
nanti kita dilaporkan. Kalau perlu Pak Walinya diundang untuk menyontek semangat warga Kota Surabaya, terutama di Kecamatan Jambangan. Diingatkan bahwa di Kecamatan Jambangan ini adalah kader PDI Perjuangan menjadi wali kota Surabaya, sehingga harapan-harapan warga masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan itu dapat direalisasikan dengan baik. Saya kira itu sambutan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan arahan dan sosialisasi dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam rapat koordinasi anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Jambangan. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rakor ancam ini saya buka dengan resmi. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega, Mega, Mega! Puan Maharani!